Bismillahirrahmanirrahim. Idza apabila jaa telah datang nasrullahi pertolongan Allah wal fathu dan kemenangan wa ra'aitan nasa dan kamu lihat manusia yadkhuluna mereka masuk fi dinillahi dalam agama Allah afwajan berbondong-bondong fasabbih maka bertasbihlah bihamdi dengan memuji rabbika Tuhanmu wastaghfirhu dan memohonlah ampun kepadanya innahu sesungguhnya dia kana adalah dia tawwaban maha penerima taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan menyampaikan keterangan pendek surat An-Nasr atau surat Idza Jaa. Surat An-Nasr digolongkan surat Madaniyah. Artinya pengelompokan surat-surat yang turun di Madinah. Padahal surat An-Nasr itu turun di Mekah. Dalam riwayat yang kita temukan, surat An-Nasr satu pendapat turun pada waktu Rasulullah haji, tepatnya di Mina ketika itu. Pendapat kedua turun ketika Rasulullah mau mempersiapkan pasukan muslimin untuk menaklukkan kota Mekah atau yang kita kenal dengan nama Fathul Makkah. Kenapa disebut dengan surat Madaniyah padahal turun di Mekah? Karena para ulama menyampaikan surat-surat yang turun di Mekah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah maka tetap disebut dengan surat Madaniyah. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalam surat An-Nasr ini menceritakan tentang berbondong-bondongnya orang-orang masuk Islam yang berawal dari peristiwa Fathul Makkah. Fathul Makkah itu terjadi pada waktu atau tahun ke-10 Hijriah. Berarti tahun terakhir dari kenabian Rasulullah SAW, karena setelahnya beberapa bulan berikutnya Rasulullah wafat. Dengan demikian surat An-Nasr adalah surat yang terakhir turun yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Dalam salah satu riwayat, Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Abu Uwanah dari Abu Bashir, dari Sa'id bin Zubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Khalifah Umar memasukkan diriku ke dalam kelompok orang-orang tua yang pernah ikut dalam perang Badar. Maka seseorang dari mereka merasa kurang enak dengan keberadaanku, maksudnya keberadaan Ibnu Abbas yang termasuk sahabat kecil dari para sahabat Rasulullah. Ada yang kurang enak dengan keberadaanku bersama dengan mereka. Akhirnya ia berkata, mengapa orang seusia dia dimasukkan ke dalam golongan kita, padahal kita mempunyai anak-anak yang seusia dengannya. Maka Umar menjawab, sesungguhnya dia, maksudnya Ibnu Abbas, termasuk seseorang yang telah kalian ketahui. Artinya diketahui tentang kecerdasannya dalam menimba ilmu, dia termasuk sahabat muda yang sangat bersungguh-sungguh. Pada suatu hari Umar memanggil mereka dan ia memasukkan diriku ke dalam golongan mereka.
Itu ceritanya Ibnu Abbas. Kemudian Umar dalam pertemuan dengan para sahabat tadi, beliau membuka pembicaraan. Bagaimanakah pendapat kalian tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maka sebagian dari mereka menjawab, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk memuji Allah dan memohon ampunan kepadanya apabila kita peroleh kemenangan dan pertolongan. Dan sebagian dari mereka hanya diam, tidak mengatakan sepatah kata pun. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepadaku, maksudnya kepada Ibnu Abbas, apakah demikian pula menurutmu, hai Ibnu Abbas? Aku menjawab, tidak. Umar kemudian berkata, bagaimanakah menurutmu? Maka aku menjawab bahwa itu merupakan pertanda dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun berkata, aku pun sependapat denganmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara munfarid. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalam surat ini memang kemudian kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau setelah pulang dari haji wada beliau wafat. Kemudian ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat manusia masuk Islam, masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Artinya setelah peristiwa penaklukan kota Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin dengan pasukan 10.000, berawal dari pengkhianatan orang-orang Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Ada perjanjian Hudaybiyah, salah satu poin perjanjian adalah tidak boleh menyerang terhadap salah satu kelompok yang bersekutu dengan muslimin Madinah atau bersekutu dengan Quraisy Mekah. Akan tetapi ada satu kelompok yang menyerang sekutu Madinah. Akhirnya menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepada para sahabat memutuskan untuk menyerang kota Mekah karena pengkhianatan dari perjanjian Hudaybiyah itu. Pasukan muslimin yang jumlahnya 10.000 masuk ke kota Mekah tanpa perlawanan. Karena orang-orang Quraisy meyakini ketika melawan pasukan muslimin tidak akan ada artinya, karena dari segi jumlah mereka kalah besar dengan pasukan muslimin. Terbukti pada waktu perang Badar pasukan muslimin hanya 317, satu riwayat itu bisa memenangkan pasukan Quraisy 1.000 orang. Pada waktu perang Uhud kaum muslimin jumlahnya 700 orang bisa menghadapi 3.000 orang. Dan banyak peperangan-peperangan lain yang jumlah kaum muslimin sedikit bisa mengalahkan orang-orang Quraisy. Sekarang pasukan muslimin 10.000 sedangkan pasukan mereka tidak banyak. Akhirnya kemudian mereka menyerah tanpa adanya perlawanan. Sehingga kota Mekah dikuasai oleh pasukan muslimin yang kita kenal dengan Fathul Mekah atau pembukaan atau pembebasan kota Mekah. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, atas kedatangan pasukan muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang-orang kafir mereka ketakutan karena mereka mengingat dulu ketika mereka melakukan kejahatan kepada orang-orang muslim, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hinaan kepada kaum muslim dan Rasulullah,
dengan penyiksaan kepada kaum muslim dan Rasulullah, sekarang kaum muslimin dengan kekuatannya masuk ke kota Mekah. Apa yang akan terjadi terhadap mereka? Itulah yang dipikirkan oleh orang-orang Quraisy karena ketakutannya kepada kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kemudian menyampaikan firman-Nya ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Apa yang kita temukan? Orang-orang Quraisy ketika mengetahui pasukan muslimin di bawah komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh kekuatannya dan pasukan yang sangat banyak yang membuat orang-orang Quraisy ketakutan, mereka melihat pasukan muslimin yang disampaikan Rasulullah justru tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Rasulullah menyampaikan, memerintahkan kepada sahabat akan mengumumkan barang siapa yang tinggal di rumah-rumah mereka aman. Barang siapa yang tinggal atau bertempat di Masjidil Haram aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Sehingga orang-orang Quraisy mereka ada yang masuk ke dalam rumah mereka, ada yang berada di Masjidil Haram, ada yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Mereka melihat apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah. Dan menariknya adalah Rasulullah ketika beliau masuk kota Mekah, beliau hanya memuji Allah, beliau hanya bertasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepadanya. Dalam satu riwayat, ketika Rasulullah beliau masuk ke kota Mekah, beliau menundukkan badannya, menundukkan kepalanya di atas unta Rasulullah sebagai bentuk kesyukuran beliau, ketundukan beliau atas kemenangan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, yang ditakuti oleh orang-orang Quraisy tidak terjadi. Justru Rasulullah SAW beliau memberi keamanan kepada mereka dan tidak ada kata-kata jahat sebagai bentuk balas dendam Rasulullah kepada mereka. Tidak ada sedikit pun. Rasulullah beliau kemudian masuk kota dan setelah masuk kota beliau mendekati Ka'bah. Setelah mendekati Ka'bah, beliau masuk ke dalam Ka'bah dan Rasulullah menghancurkan berhala-berhala yang berada di dalam Ka'bah dan seluruh berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan oleh kaum muslimin. Dengan demikian, maka sejak itulah Mekah sudah tidak ada lagi benda-benda atau berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy karena sudah ditundukkan oleh pasukan muslimin. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah di dalam kandungan surat An-Nasr ini? Yaitu ayat ini mengajarkan kepada kita semuanya ketika kita mendapatkan kemenangan, ketika kita mendapatkan kesuksesan, bukan kemudian kita menepuk dada, tetapi kita semakin mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, kita bertasbih dan kita beristighfar. Sebagaimana Rasulullah ketika beliau masuk ke dalam kota Mekah tidak mengatakan mana orang-orang yang dulu telah menyakiti aku balas kalian. Tidak ada kata-kata seperti itu, tetapi Rasulullah menundukkan diri sebagai tunduk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua adalah surat ini mengajarkan kepada kita semuanya
dengan kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelembutan itulah yang menyebabkan orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran ketiga, ayat ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwa orang yang paling dicintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun akan berpisah dengan para sahabatnya yang mereka sangat mencintai. Rasulullah pun sangat mencintai mereka, karena manusia pun akan kembali kepada Tuhan pemilik alam. Mudah-mudahan ada hikmahnya keterangan pendek ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.